Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Di sini saya Basit Setiawan selaku moderator. Di sini ada beranggotakan 4 orang laki-laki yang bernama Fadil Zikri Pratama. Saya Jordiansa. Baik, perkenalkan nama saya Haryanta. Dan 3 orang ini selaku pemateri atau penjelasan tentang materinya. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang perbedaan media, alat, dan sumber pembelajaran. Yang pertama itu media akan dijelaskan oleh saudara Jordi, dan alat akan dijelaskan oleh saudara Fadil. Yang terakhir sumber pembelajaran akan dijelaskan oleh saudara Haryanta. Yang pertama kita mulai dari saudara Jordi. Mungkin argumen saya tentang media yaitu adalah sebagai alat atau saluran informasi yang mana media ini sangat dikenal, sangat digunakan di zaman sekarang. Contohnya kayak di televisi, di radio, internet atau yang lainnya gitu. Dan juga menurut argumen saya tentang media ini banyak untuk bisa membebaskan berinteraksi seperti kayak di sosial media, contohnya kayak di YouTube bisa, di Instagram, kayak di aplikasi lainnya bisa untuk kita berinteraksi di kolom komentarnya gitu. Dan juga untuk pengaruh terhadap opini publik ini berkaitan dengan kayak isu-isu ya, lebih mudah untuk mendapatkan isu-isu yang terkini. Dan juga untuk penyebaran informasinya lebih singkat terhadap media tersebut. Bisa kita gunakan kalau zaman sekarang yaitu dengan WhatsApp, bisa menyebarkan informasi dengan cepat gitu kan, dan juga mendapatkan informasi juga dengan cepat menurut saya gitu. Dan pembentukan identitas budaya ini sebenarnya lebih ke arah, kalau kita kenal zaman sekarang itu content creator. Biasanya orang memperkenalkan budayanya dengan membuat channel YouTube atau kayak lebih ke publikasi tentang sehari-harian budayanya, dimana ini juga bisa memperkenalkan kebudayaannya masing-masing gitu kan. Untuk dari yang jauh-jauh yang kita tidak kenal budaya orang tersebut bakal kenal di hal tersebut. Mungkin itu argumen saya tentang media ya. Untuk saudara, mungkin lanjut Pelajaran ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa media ini kalau misal dalam sistem pembelajaran itu bisa dikaitkan dengan ranah teknologi, atau ya kita bisa menyebutnya sebagai zaman modern, yang dimana semuanya itu, tidak semuanya, namun hampir menggunakan yang namanya teknologi dalam pembelajaran pun. Contohnya bisa menggunakan fokus, dan tersatu teknologi, nah laptop atau dan lain-lain. Baik, lanjut yang seterusnya atau yang kedua, yaitu ada penjelasan tentang alat yang akan dijelaskan oleh saudara Fadil. Silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan materi dari Jordi tentang alat. Alat ini merupakan media yang biasa digunakan untuk mengapresiasikan pemahaman siswa yang masih belum paham atau masih abstrak. Penggunaan alat ini juga bertujuan agar bisa membantu siswa supaya bisa menjadi lebih aktif, kreatif, dan bisa membantu siswa dengan mudah memahami pembelajaran di sekolah ataupun di manapun. Alat ini mencakup seperti contohnya HP. HP ini bisa digunakan seperti untuk sekolah online. Yang kedua, komputer. Komputer ini bisa digunakan saat pembelajaran berbasis komputer. Yang ketiga ini yaitu tab record untuk membuat ini juga bisa digunakan untuk pembelajaran berbasis menggunakan video untuk merecord video pembelajaran dan lainnya. Mungkin itu saja argumen tentang alat yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan kepada Basit. Dapat kita simpulkan bahwa alat dan media itu sangat kompleks tapi berhubungan. Jadi sebagaimana kita tahu, media itu adalah yang digunakan untuk mendorong perkembangan si peserta didik. Nah, alat ini itu adalah media. Alat ini adalah yang digunakannya atau alat-alat yang digunakan. Nah,
Jadi seperti guru, materi, teori itu salah satu media. Nah, alatnya itu seperti kalau kita kuliah sekarang itu menggunakan HP, laptop, dan lain-lain gitu. Selanjutnya yang ketiga itu materi dari yang akan dijelaskan oleh Haryanta yang berjudul sumber. Nah, lanjutkan penjelasan dari teman saya yang dimana sudah dijelaskan yaitu alat dan media. Selanjutnya kita beralih kepada sumber belajar. Dalam sumber belajar ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada beberapa hal yang bisa mendorong kinerja ataupun mutu pendidikan agar lebih baik ke depannya, yaitu ada media, alat, orang, dan juga anggaran serta fasilitas-fasilitas lainnya. Itu termasuk sumber-sumber belajar. Nah, tujuan adanya itu bisa membuat sebuah pembelajaran di kelas ataupun di sekolah ini bisa menjadi lebih mudah, bisa lebih maju seiring berkembangnya zaman. Kita bisa mengikuti arah di mana pembelajaran ini dibawa, tidak hanya stuck di situ-situ saja ataupun berhenti di situ-situ saja, tapi tetap berkembang mengikuti perkembangan zaman. Nah, dalam sumber belajar ini mencakup beberapa hal yang harus kita perhatikan. Dari yang pertama itu yaitu alat. Alat, tidak selamanya kita ini mengikuti proses pembelajaran zaman dahulu. Zaman sekarang sudah banyak sekali alat-alat canggih yang telah dikeluarkan, yang harus kita gunakan sebaik mungkin. Termasuk ada handphone, laptop, dan bisa digunakan mempermudah kita untuk belajar, mencari informasi, mencari materi, serta mencari yang lainnya. Nah, oleh karena itu, satu sama lain ini berhubungan agar bisa menciptakan sebuah proses pembelajaran yang lebih baik. Oleh karena itu, janganlah kita tidak mau belajar ataupun hanya ingin di situ-situ saja. Dalam artian kita tidak ingin berkembang, tidak ingin mencoba hal yang baru. Bahwasanya setiap hal itu pasti memiliki hal-hal yang baru, tidak hanya di situ-situ saja. Baik, mungkin hanya itu yang saya bisa jelaskan. Selanjutnya saya alihkan ke moderator. Baiklah, itu penjelasan dari saudara Haryanta. Jadi dapat disimpulkan bahwa media, alat itu mencakup ke dalam sumber. Nah, jadi sumber ini adalah komponen-komponen dasar yang membentuk suatu kelas atau sistem pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, apabila salah satunya tiada atau tidak ada, maka tujuannya tidak akan tercapai atau sistem pembelajaran tersebut tidak akan efektif. Nah, mungkin sudah dijelaskan sudah Saudara Haryanta tadi menjelaskannya sudah agak lengkap, jadi saya cuman menghubungkannya saja. Di mana media itu seperti guru, tentu dibutuhkannya guru, teori. Bagaimana jika kita di kelas tapi tidak belajar? Itu namanya bukan belajar. Namanya bisa saja disebut dengan nongkrong atau main-main. Nah, yang kedua itu ada alat. Alat itu adalah yang mendukung agar kita itu bisa mengerti dengan materi-materi yang disediakan oleh pendidik. Yang ketiga itu adalah sumber itu sendiri. Nah, di sumber itu mencakup semuanya, termasuk guru, murid-muridnya, fasilitasnya, teori-teorinya, alat-alatnya, medianya, semuanya. Nah, agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai atau bisa lebih efektif, maka tidak boleh adanya kekurangan di sumber belajarnya. Nah, jika kita contohnya materi anak kelas 3 SD harusnya ini, tapi kita kasih materi anak kuliahan, maka itu teori belajarnya itu tidak lengkap, bukan tidak lengkap, tidak pas. Nah, itu bisa mengganggu keefektivitas dalam belajar. Nah, mungkin itu penjelasan dari kami berempat yang beranggotakan Baca Setiawan, Fadil, Jordi, dan Haryanta. Apabila ada salah kata atau kesalahan-kesalahan yang mungkin kami tidak sadari, kepada Allah kami mohon ampun. Saya selaku moderator mewakili teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.